boleh untuk dipupuk bunga. Jadi sudah dipruning, digundulin, kemudian penyemprotan insek, fungi, ya kan, lengkap. Termasuk ini juga. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Di sore hari ini saya akan bahas tentang pohon durian, yang dimana pohon durian usia ya prageneratif, yang daunnya masih muda, ya kan. Dan alasannya belum saya melakukan pemupukan buah dikarenakan daunnya masih banyak yang muda seperti ini nih contohnya ya. Terus kita cek yang lainnya seperti durian duri hitam ya. Dan sekaligus saya bahas dulu alasannya kenapa. Nah, daun muda di bawahnya ini juga masih tahap proses pengoptimalan masalah pertumbuhan ya. Ya, jadi alasannya ketika kita melakukan pemupukan buah ataupun dengan pupuk MKP kayak NO3 dan boron itu ya, untuk sebagai pupuk mikro plusnya itu akan terbuang percuma gitu, dan efeknya akan mengakibatkan daun durian menjadi kuning, gugur, kering dan mati, bahkan bisa menyebabkan kematian juga pada pohon tanaman durian. Ya, juga di sini sahabat tani durian. Ini sudah fase prageneratif gitu ya sahabat tani. Jadi dioptimalkan tuh dulu daun mudanya. Silakan kalau tidak percaya pupuk buah dalam keadaan masih pertumbuhan gitu ya, daunnya silakan. Tapi kalau saya nggak mau coba-coba pohon durian saya, sayang, karena untuk tumbuh seperti ini pohon durian sebesar ini ya, itu waktu yang cukup lumayan gitu ya, dan bukan waktunya saja melainkan materi, tenaga, waktu dan semua saya korbankan di sini ya untuk beberapa pohon tanaman durian yang ditanam, apalagi skala besar kan kayak gitu. Tunggu aja dulu, sabar sampai dipastikan optimal pertumbuhan tanaman durian di masa ya, pertumbuhannya begitu sahabat tadi, ataupun pengoptimalan daun mudanya begitu. Nah, kebetulan barusan juga ini untuk durian hitam saya pruning, gundulin, dicingkrangin, alias cingkrangin, digundulin pangkas bagian dalam supaya matahari masuk ke dalamnya. Dan untuk pertumbuhan nutrisi ke daun muda dibiarkan dulu, contoh seperti ini ya. Masih banyak di bawahnya juga daun muda tuh, apalagi yang bagian tunas atas ya, di bawahnya aja sudah seperti ini. Sekarang kalau memang di musim panas, memang jaga kelembapannya ataupun lakukan penyiraman jika memang keadaannya sudah mulai mengering begitu ya sahabat tani. Gitu. Jadi saya di sini berbagi informasi seputaran tanaman durian dan sharing ya sahabat tani, bukan tidak maksud untuk mengajari siapapun. Kalau untuk membuahkan mudah saja, tinggal beli pupuk dan tanaman duriannya lihat sudah optimal apa belum. Masalah daunan dan usianya juga harus dilihat ya sahabat tani Rudian. Ini usia sama ya, sama usianya dengan pohon barusan. Ini sebentar lagi 5 tahun dari tahun ini. Terus saya gundulin, cingkrangin ya, supaya nanti dikasih nutrisi untuk buah, dia mudah mengeluarkan buah. Dan nanti buahnya disesuaikan dengan usia tanaman durian. Di sini sahabat tani Rudian, kalau memang usianya masih baru, tidak akan saya lebatkan buahnya gitu. Ini contoh seperti ini yang berbuah di musim kemarin, saya tunggu juga daunnya masih ya sampai tua gitu ya. Nah, jadi struktur untuk pertumbuhan tanaman durian tidak akan kuat atau belum kuat dalam masa proses pertumbuhan daun mudanya ke daun tua gitu kan sahabat tani. Nanti kan sampai tunggu waktu selesai musim hujan 1-2 bulan, dilihat nanti pertumbuhannya seperti apa, baru nanti dikasih pupuk buah dengan pupuk MKP maupun pupuk organik. Silahkan kalau memang pupuk MKP jenis kimia silahkan dikocor ataupun disemprotkan. Apakah disemprotkan? Bisa sahabat tani Rudian ya, bisa dicampur dengan insek misalkan. Bisa, sangat bisa sekali sahabat tani Rudian, sekaligus memberikan nutrisi daun, nutrisi untuk pembuahan, pembungaan, kemudian dicampur dengan racun pembunuh serangga yaitu insektisida ya sahabat tani. Semua yang generatif sini udah saya pruning, dan kemudian ditunggu daun-daun mudanya juga supaya ini
optimal pertumbuhannya begitu. Itu alasan banyak bertanya-tanya ataupun teman-teman saya juga satu tim tidak membuahkan pohon duriannya di saat daunnya masih muda ya. Kita berbagi informasi saja, silakan tambahin jika ada masukan. Mana tahu ada kekurangan dari informasi saya, silakan. Sahabat ini. Ya untuk pemangkasan pohon durian ini yang bagian atas kan saya tidak pakai alat, saya naik aja ke atas manjat. Ya ataupun bisa menyuruh orang tenaga bantuan yang sekiranya badannya kecil supaya tidak patah, cuma hati-hati. Patah satu dahan itu lumayan gitu sahabatnya. Ya tujuannya pruning itu juga supaya untuk mempercepat masa pertumbuhan, dan selain itu supaya bisa memasuki terpapar oleh sinar matahari bagian batang primer dalamnya sahabatnya. Dan tidak terlalu lembab karena di sini barusan disarangin semut hitam yang sangat berbahaya sekali biasanya ya. Untuk di sininya cuma saya bersihkan, makanya penyiangan gulma itu harus rutin sahabat tani rudian, apalagi di musim hujan atau setelah musim hujan terus harus dilakukan. Nah, kalau memang ini penyemprotan bisa dilakukan semprot ke cabang daun ya ataupun batang utama gitu. Nanti ditunggu dari 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali juga boleh ya. Tunggu dalam 1 bulan setelah stressing air seperti ini kemarin yang saya lakukan, ini barulah dia muncul bunga sahabat tani ataupun mata ketam begitu. Kecuali masa vegetatif tanaman durian ataupun masa pertumbuhan seperti ini, nah ini maunya ya, ini maunya kalau usia masih pertumbuhan seperti ini maunya terus tumbuh terubus baru begitu. Kalau yang usaha generatif tunggu daunnya tua sampai dia benar-benar optimal ya. Daun muda ini seperti contohnya benua bolehlah dikocor dengan pupuk buah sahabat tani rudian ya. Beralih ke sini, jadi termasuk tanaman durian double planting yang di pruning barusan supaya terpapar bagian dalamnya oleh penetrasi sinar matahari. Tuh. Supaya tidak cingkrang juga sahabat tani rudian. Dan nanti pohon-pohon pisang di sekitarannya setelah dipanen akan saya tidak tanami lagi, khusus semua untuk durian supaya tidak terjadi persaingan suara, kemudian tidak tertutup ya penetrasi sinar matahari untuk bagian tanaman. Baik sahabat tani rudian, contoh yang ini juga Sigma Muar, usia-usia yang sama, masa tanamnya sahabat tani cuma bibit kecil, tidak sebesar yang barusan bibitnya ditanam terus tinggi barusan. Nah ini juga tunggu daun muda ya, tua begitu sahabat ini. Dan ini di pruning juga beberapa bulan yang lalu ya, dipupuk dengan pupuk NPK terakhir ya, dan tunggu daunnya tua lagi, sudah tua kalau saya berikan lagi NPK. Cuma hati-hati kalau pemupukan, kalau masih daun muda dipupuk dengan kimia itu hati-hati, jangan terlalu over juga, apalagi dalam keadaan masih terubus ya, hati-hati sahabat tani rudian. Ini bukan sok tahu, saya hanya saling berbagi informasi saja. Semoga tidak ada celaka tanaman durian sahabat tani di mana pun berada. Baik sahabat tani rudian, saya akan berjalan ke sana. Tunggu sampai daunnya betul-betul tua dan boleh untuk dipupuk bunga. Jadi sudah dikuning, jadi digundulin, kemudian penyemprotan insek, fungi, ya kan, lengkap. Termasuk ini juga, nih, ya, semprot fungi, ya, nutrisi daun, magnesium sulfat. Ya dipupuk buah nanti tunggu daunnya tua, takutnya nanti gosong dan kering, bahkan akan mengakibatkan kematian pada tanaman durian. Jadi saya tidak dapat lihat semua, jadi yang diupdate yang masa prageneratif saja, yang lainnya nanti terus masih saya rawat, khususnya masa vegetatif tanaman. Terima kasih, jadi itu saja sharing dari saya seputaran tentang tanaman durian. Jangan dulu dipupuk, dan ini alasannya kenapa jangan dulu dipupuk pada saat daun durian masih muda ataupun dibungakan gitu. Nanti tunggu setelah daunnya tua. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.